Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohar Mona Aprila, mahasiswa semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi teori akuntansi, yaitu Stewardship Theory. Stewardship Theory adalah harmonisasi antara pemilik modal dengan pengelola modal dalam mencapai tujuan bersama, tetapi secara implisit merefleksikan bagaimana akuntansi membangun sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan komunikasi stakeholder dan manajemen, atau dapat juga terjadi antara top manajemen dengan jajaran manajemen lain di bawahnya. Dalam sebuah organisasi perusahaan dengan mekanisme situasional yang mencakup filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi dan kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing pihak. Teori stewardship menggambarkan situasi para manajemen yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu dan kepentingan pribadi, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi atau lebih mementingkan kepentingan prinsipal. Dalam teori stewardship, manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional, karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori stewardship ini mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Steward yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar stakeholder memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu, steward yang pro-organisasi termotivasi untuk memaksimumkan kinerja perusahaan, di samping dapat memberi kepuasan kepada kepentingan stakeholder. Penjelasan ini tidak mengimplikasikan bahwa steward mewujudkan tarik-menarik antara kebutuhan personal dan tujuan organisasi, dan kepercayaan bahwa dengan bekerja untuk organisasi dan kemudian dikumpulkan, maka kebutuhan personal akan bertemu. Di lain pihak kesempatan, steward dibatasi oleh adanya persepsi bahwa utilitas yang dapat diperoleh dari orang yang berperilaku pro-organisasional akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bersikap individualistik dan berperilaku self-serving. Steward percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik. Dengan demikian, kepentingan steward, motivasi untuk memperoleh utilitas ditujukan langsung ke organisasi dan tidak untuk tujuan personal. Stewardship dapat berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik, agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Teori stewardship telah muncul di bidang tata kelola perusahaan sebagai alternatif teori keagenan, sehingga dapat dipahami bahwa asumsi dasar didefinisikan sebagai berlawanan dengan asumsi teori agensi. Dugaan mendasar dari teori stewardship adalah bahwa para manajer selalu bertindak sedemikian rupa untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan.
Dan lingkungan bisnis kontemporer memaksa manajemen menuju bisnis yang bertanggung jawab secara etis, inovatif, dan menguntungkan. Teori stereotip berasumsi terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif daripada perilaku individualisme, sehingga pihak pengelola akan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengefektifkan pengendalian internal dan menciptakan budaya organisasi yang baik dan kuat, serta didukung oleh komitmen organisasi untuk menghasilkan good governance. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu teori akuntansi, yaitu stereotype theory. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.